Jadi kapan bisa Ustaz? Ya tergantung kita. Kalau kita rajin latihan cepat bisa. Kalau kita malas ataupun kita mudah menyerah, susah. Ya. Jadi satu pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini, makharijul huruf hamzah dikeluarkan dari tenggorokan bawah, bukan dari rongga mulut. Itu baru Allah Akbar. Itu kalau kita tahsin itu panjang cerita. Jadi kita kasih yang ringan-ringan saja dulu ya. Jadi kalau Allah Akbarnya belum. Baru satu. Belum masuk ya. Tadi itu kan satu-satu dulu. Di A saja dulu. Satu ya. Yang kedua, sebagaimana hadis Rasulullah menjelaskan, bacalah Al-Quran dengan dialeknya orang Arab. Itu hadisnya ada ya. Untuk kita membaca Al-Quran sesuai dengan dialek Arab, bukan dialek kita. Terserahlah mau suka apa enggak. Maka vokal A kita dalam percakapan sehari-hari itu tidak sama dengan vokal A dialek Arab, itu tidak sama. Contoh, kalau kita A, ba, ta, biasa saja. A, ba, ta, a. Kalau dialek Arab itu seperti tercampur ke bunyi e, bukan e, bukan a, tetapi e, tercampur. Contoh, kita berikan dua contoh ya. A, e, sama atau beda? Beda. Mana yang vokal kita? Yang pertama A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. A, ba, ta, ba, ta, sa. Nah, itu harus kita biasakan. Walaupun ini tentu tidak masuk kepada kesalahan jeli, tetapi mumpung kita belajar dari awal, maka kita jelaskan semuanya. Ya, maka Bapak sekalian nanti lihatlah imam-imam yang dari Timur Tengah, coba simak betul-betul apakah dia menyebutkan vokal A itu seperti kita, atau terkadang dia sangat berat sekali ke E ataupun ke E, nanti itu PR kita ya, nanti simak. Nah, pasti tidak sama vokalnya dengan vokal kita. Tidak bulat A, tapi A, dan ini bisa kalau dilatih. Baik. Masuk ke lafaz jalalah. Kita kasih penjelasan yang ringan saja, karena kita belum masuk ke bab, nanti di situ ada khusus bab lam jalalah. Karena kita belum masuk, kita kasih yang ringan-ringan saja. Lafaz jalalah di takbir harus dibaca tebal. Apa maksudnya? Jangan dibaca Allah. Kau jahil Ustaz huruf lam baris atas kan dibaca lah Ustaz. Enggak, ya betul itu lam biasa dibaca, baris atas betul dibaca. Tapi ini kasusnya bukan lam biasa, tapi lam jalalah ada bab khusus, sehingga dia harus dibaca tebal. Sehingga dibaca Allah. Ya. Sekarang pertanyaannya, ujung lidah posisinya di mana? Ketika mematikan lam. Ya. Masuk lagi ke makharijul huruf. Huruf lam tidak sama makharijul hurufnya dengan huruf L. Kita tidak sama. Posisi lidah kita tidak sama. Kalau huruf L kita L, coba dirasakan Pak. L gimana? Ujung lidah ke langit lam. Kalau lam, ujung lidah harus menyentuh ke pangkal gigi. Sama atau beda? Coba. Kita sebut dulu L kita. La. Nah, itu L biasa ya. Sekarang L lam, bukan L tapi lam. Ujung lidah harus menyentuh ke pangkal gigi. Ini. La. Nah, harus menyentuh ke depan. Ujung lidah sampai menyentuh ke pangkal gigi. La. Sama atau beda?
maka L dengan lam itu, kalau lam itu seperti telo, cara mengucapkannya telo, itu makharijul huruf. Kalau bertukar posisi lidah, salah, pasti salah. Allah, Allah, Allah panjang dua harokat. Kalau dalam konteks belajar tajwid ya, kalau kita ingin mentajwidkannya maka dia cukup dua harokat saja. Kemudian huruf H ini, huruf H ini banyak sekali kita salah. Sekarang kita dudukan di Allahu, itu H besar atau H kecil? Nah, itu pertanyaan dulu. H besar. Karena belajar tajwid H itu ada dua. Ada H pedas, ada H besar. Kalau H besar, makharijul hurufnya sama dengan hamzah tadi, dikeluarkan dari tenggorokan bawah. Bukan dari rongga mulut saja. Bukan ha, i. Tidak boleh malas menyebutkan huruf H besar. Kalau kita malas tidak menyengaja menyebutkan huruf H besar, pasti salah. Menjelang kita terbiasa. Beda nanti cerita kalau kita sudah terbiasa. Ya, huruf H itu dikeluarkan dari tenggorokan bawah. Kita latihan sekarang. H, hi, hu, ha, hi, hu, ha, 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 ha. Ada ciri khas bunyinya yang tidak boleh hilang. Ini ciri khasnya Pak sekalian. Ha, 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 hi, 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 hu, 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 hu. Nah, itu ya, harus dirasakan dia ada pergerakan di tenggorokan bawah. Kalau ha, 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 hi, 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 hu, 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 dia baru di rongga mulut saja. Dia baru dari sumber kuat, dari tenggorokan. Itu. Maka di hu, Allahu, Allahu, masuk ke a lagi, baru masuk kaf tadi yang Bapak tanya. Ketik, terdengar? Kami keraskan biar teh. Dia mati dulu, syiddah dulu, tertahan dulu, baru bunyi nya baru kemudian. Tidak boleh tidak boleh berbarengan. Karena dalam sifatul huruf, syiddahnya dulu baru hamznya. Syiddah yang dimaksud terhenti dulu. Itulah yang dimaksud dengan hamz. Maka tidak boleh berbarengan. Itu sifatul huruf. Kita bahas dulu huruf kaf ini makharijul hurufnya di mana, kan gitu. Huruf kaf makharijul hurufnya di pangkal lidah ke langit-langit yang keras. Ka, ki, ku, ka, ki, ku, ka, ki, ku. Ciri khas kaf ini ringan saja pengucapannya, tidak boleh diberat-beratkan. Beda dengan kawannya yang qaf. Kalau qaf ada usaha untuk menekan pangkal lidah karena dia punya sifat syiddah. Itu ada usaha. Pastikan dulu pangkalnya. Kalau kita keraskan itu beda, tidak boleh disamakan. Nah, itu ya. Ini yang dimaksud dengan tahsin itu, ini yang tahsin itu. Jadi Bapak sekalian percaya kami belajar Al-Fatihah 3 tahun, udah percaya? Lebih. Ini baru standar umum Pak sekalian ya. Nanti makin naik kan tentu makin ketat ya. Sekarang ini kita bahas yang umum saja dulu. Ba. Ketik ba. Masuk ke ro baru tebal. Kenapa tebal? Karena dalam teorinya Pak sekalian, kalau ada ro sukun ataupun yang disukunkan, huruf sebelumnya baris atas, ro sukun itu harus ditebalkan. Bel.
bel, bel. Tidak boleh baca bar. Kalau bar itu ro Nusantara, ro kita itu. Kalau untuk percakapan Indonesia boleh dipakai. Tapi kalau untuk baca Quran tidak tepat untuk dipakai, ya. Karena ro dengan r itu berbeda, ya. Bar bukan bar tapi bel, 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 tepat. Nah, itu takbir. Jadi yang betul Allahu Akbar. Ikuti 2, 3. Yang salah Allahu Akbar. Allah nih dong. Di mana salahnya? Seharusnya a. Hamzah baris fathahkan a. Dibaca o. Tidak ada bunyi o pas kan. Nah, jadi banyak baca orang Allah salah. A. Allahu ok tadi a bor tadi bel seperti itu sekalian ya. Nah, itu kesalahan tahsin ya. Susah nanti kita Pak sekalian, umur kita berapa tahun gitu ya. Disuruh takbir enggak bisa gimana ceritanya itu Pak sekalian. Apa kira-kira alasan kita yang nanti alasan itu bisa Allah benarkan? Apa kira-kira alasan kita? Takbir ini baru takbir nih, belum Al-Fatihah ya. Umur kita sudah banyak ini, umur kita katakanlah sekian tahun. Kita tidak bicara dalam konteks kesalahan khafi, kesalahan yang halus-halus, tapi kesalahan jeli sajalah dulu, kesalahan yang jale-jalenya salah, itu kan? Tapi masih salah. Coba kita berpikir nanti apa kira-kira alasan kita ketika Allah tanyakan nanti hal ini. Yang mana alasan kita itu bisa diterima. Tidak ada, tidak ada alasan itu. Maka yang ada mesti harus belajar. Minimal kesalahan-kesalahan dan jale-jale yang jelas-jelas. Kalau kesalahan khafi nanti tergantung perangkat mulut lagi. Kalau perangkat mulutnya masih lengkap, insya Allah fasih. Tapi kalau gigi nanti udah mulai tanggal, itu bisa berpengaruh. Itu Allah Akbar ya. Kira-kira perlu enggak kita menyebutkan Allah Akbar dengan baik dan benar? Kenapa? Emang kita pakai dalam salat? Ya jelas. Berapa kali kita takbir dalam salat? Banyak ya. Ya, Allahu Akbar. Tetapi panjang Allah itu karena dia bukan dalam konteks Al-Quran. Allah itu boleh dipanjangkan lebih, boleh dipanjangkan lebih. Tetapi yang dalam konteks Al-Quran tidak bisa. Allah ini kan dia bukan Al-Quran dia. Ya. Kalau ada yang manjangkan Allahnya 2 rakaat itu tidak masalah. Itu tidak akan menjadi kesalahan. Kemudian kita bahas dulu di Al-Fatihah, Pak sekalian. Nanti kita sangkutkan ke makharijul huruf yang kita risau mendengarnya karena kesalahannya terlalu parah. Itu kira-kira. Kita baca basmalah dulu, ikuti semua. Kami baca dulu nanti baru ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Baik. Ketika baca bismillah, yang pertama adalah bis. Jadi desis pada sin itu usahakan dia benar-benar terdengar jelas. Tidak boleh hanya sekedar dibunyikan saja. Karena huruf sin itu sofir pada sin itu dia memiliki sifat rokhwah. Rokhwah itu mengalir panjang. Di bawahnya ada bainiyah ataupun tawassud, mengalir tapi tidak terlalu panjang. Kemudian ada syiddah tertahan. Adapun yang sin, bahasa sederhananya bunyi desisnya harus dijelaskan. Tidak boleh terputus, dia mengalir ke huruf sesudah. Itu ya. Bismillahi. Kembali ke hi. Hi kita sudah jelaskan tadi. Hirrah. Ini huruf ha ini. Huruf ha pedas memang orang kita agak susah. Huruf ha pedas pada rah, rahman. Kesalahan pertama
ketika huruf H pedasnya memang betul-betul tidak dibaca pedasnya. Nah, itu pasti salah. Kesalahan kedua, karena terlalu memaksa huruf H pedasnya jadi berubah jadi huruf Kha. Rah. Nah, itu terlalu memaksa. Rah. Kemudian huruf H pedas sama dengan huruf Sin tadi, dia punya sifat yang ketika dia mati harus dipanjangkan agak panjang. Pedasnya harus agak panjang, tidak boleh ala kadarnya saja. Tidak boleh rahman, tidak boleh, karena dia punya sifat rakhawah, ya. Rahman, ni masuk ke ra tebal, nirrahim. Him ini boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Dia man'arif bis-sukun. Kalau kita panjangkan di awal 2 harokat, maka nanti harus ikut semua 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat di awal, semua harus usahakan sama, terdengar sama 4 harokat. Jangan campur-campur. Itu ya. Itu untuk Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Kesalahan yang sering kita dengar adalah di alhamdu. Ham itu habdas, dikeluarkan dari tenggorokan ke tengah. Latihannya ha. Ikuti apa? Lagi. Nah, ini ciri khasnya. Ha. Ya. Pakai itu untuk alhamdu. Bukan sedikit kita dengar, tapi sering kita dengar. Ada yang membacanya persis seperti huruf H besar, menjadi alhamdu. Banyak yang baca seperti itu. Berarti makharijul hurufnya tertukar. Huruf H besar dari tenggorokan bawah, huruf H pedas dari tenggorokan ke tengah. Secara makna juga luar biasa sekali perubahan maknanya. Artinya, kalau kita pakai H pedas artinya segala puji bagi Allah. Kalau kita tukar menjadi H besar artinya menjadi celaka bagi Allah ataupun kematian untuk Allah. Nah, jadi ulama kita sebagian besar ulama dengan tegas mengatakan untuk level kita sekarang, sekalian ya. Level kita sekarang kan akses untuk menuntut ilmu itu mudah. Istilahnya bahasa kitanya Pak sekalian, sekarang ini. Kalau belum bisa mendatangi guru, mendatangkan guru pun bisa sekarang. Khusus di Kota Padang banyak. Alasan untuk tidak bisa belajar Al-Quran itu sangat sulit sekali untuk kita terima sekarang. Makanya ulama dengan tegas mengatakan Al-Fatihah ini kalau masih salah dia, kesalahan jali maksudnya, sholatnya tidak sah. Nanti Pak sekalian silakan dilihat sendiri bagaimana ulama berpendapat tentang pentingnya membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Minimal kesalahan jali jangan salah. Kalau H berubah menjadi huruf H itu kesalahan jali, merubah huruf habdas menjadi huruf H. Jadi gimana solusinya? Inilah kita latihan. Kita latihan huruf H dulu. Niatkan dan sengajakan huruf H pedas. H pedas itu dikeluarkan dari tenggorokan tengah. Ada ciri khas bunyi H. Ikuti. Ha. Ikuti. Ha. Adapun huruf H besar dari tenggorokan bawah. Ha. Beda ya. Sekarang kita tes dulu pendengarannya. Nah, mohon maaf nih Pak, kita agak santai ya, agak santai kita. Yang kami sebut ini H pedas atau H besar? H besar ya.
Ha ha ha. Pedas. Bisa kita praktek sekarang? kita coba dari Ustaz. Ya Ustaz. Ha pedas Ustaz. Ha besar. Baik, sekarang kita koreksi yang kasar-kasar aja dulu ya. Yang kasar-kasar aja dulu. Silakan Ustaz. Ha pedas. Lagi. Ha ha ha. Ha besar. Ha ha ha. Sekarang niatkan setiap duduk di sini minimal 2 makharijul huruf. Ingat, ya, minimal 2. Di mana Ustaz? Ha besar di mana tadi? Tenggorokan bawah. Ha kecil? Tengah. Ingat aja ya, bawah, tengah. Di mana Ustaz? Ha besar? Bawah. Enggak, makharijul hurufnya di mana? Ha besar di mana? Tenggorokan bawah. Ha kecil? Tenggorokan tengah. Oke, Pak, silakan, Pak. Nah, berarti yang pertama ha pedas, yang kedua ha besar ya. Oke. Silakan, Pak. Lagi. Nah, baru sekian sama udah ambo ngicip tuh, Pak. Enggak apa-apa, ini baru latihan. Ikuti Pak. Sekarang kita ha besar Pak ya. Di gadangan apa di sekolah? Ha. Coba. Bagus. Ha berarti ha besarnya betul ini. Sekarang ha kecil disempitkan. Ha. Baik, baru sekian persen, enggak apa-apa Pak. Kita baru latihan sekarang. Silakan. Ha gadang dulu. Ha gadang. Ha. Lagi. Ha. Ha pedas. Ha. Ha. Baik. Ha gadang. Berarti bermasalah di hapadeh. Hapadeh bermasalah. Ha. Baik, silakan. Ha gadang. Ha padeh. Ha pedas. Ha. Ya Pak ya. Itulah. Mau itulah kira-kira Pak. Kita biasa. Mereka belajar. Dulu ada metode seperti ini. Hahi hubah huhan hanihah daminal muhni mahihan hanihah. Hahi hubah huhan hanihah daminal muhni mahihan hanihah. Ada untuk latihan ya, untuk melatih semua supaya. Jadi kapan bisa? Ya itu kami susah untuk menjelaskan itu Pak sekalian. Kami di sini beri kunci saja. Kita berikan kuncinya, kita berikan contoh baik dan benar. Selebihnya nanti memang harus latihan sendiri. Semakin kita rajin latihan, akan semakin bisa, insyaallah. Sekarang kita latihan yang ringan dulu. Huruf hamzah tadi ya. Huruf hamzah tadi yang perlu kita latih. Yang pertama, pastikan dia keluar dari tenggorokan bawah. Kemudian vokalnya jangan persis seperti vokal kita A, nah, tapi A, ikuti A. Kira-kira huruf A ini banyak dan nanti kita gunakan ini. Ya, takbir, syahadat. Syahadat itu perlu enggak? Itu kunci. Kalau dibuka kunci gudang itu kemana mau kita letakkan barang-barang itu gitu. Kemudian di alham juga menggunakan a. Maka perlu sekali untuk latihan huruf a. Dari tenggorokan bawah. Lagi.
Pertahankan itu, vokal itu pertahankan, dan itu berlaku untuk semua huruf baris fathah ya. Jangan lagi tapi kan? Lagi? Bukan, seperti senyum. Gitu. Standarnya apa sekali? Pak, silakan. Lagi. Terlalu bulat ke Baik, silakan. Apa ni lah? Baik, silakan. Lagi. Silakan. Lagi. Ini lumayan banyak yang betul ya. Baik, alhamdulillah. Kira-kira seperti itu. Nanti Pak sekalian, karena kita ini kan baru istilahnya baru ini, nanti silahkan bahasa-bahasa yang sering dipergunakan dalam sehari-hari, kalau kiranya perlu ditanyakan nanti silahkan ditanyakan, kita bahas seperti itu nanti menjelang stabil anggota. Kalau stabil nanti baru kita gas nanti. Sekarang belum lagi ya. Nanti silakan. Perkara-perkara sederhana yang kita ragu nanti kita bahas secara detail. Tadi kan takbir. Besok bisa jadi syahadat. Kita masukkan nanti pembahasan makharijul huruf. Besoknya Al-Fatihah kita tuntaskan. Seperti itu sekalian. Baik, karena sudah azan, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.